Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Very good. Mari kita lanjutkan materi kita. Jadi hari ini saya berencana untuk menyelesaikan adsorpsi dan ion exchange. Untuk kemudian tinggal satu disinfeksi dan kemudian kita beralih ke boiler dan cooler, di mana nanti saya mungkin akan memberikan kepada saudara kegiatan mandiri untuk kita nantinya bisa berdiskusi. Itu bisa kita itu sebagai tugas juga. Oke, by the way nanti saya itu kan di ULS, tapi hari ini, saat ini mari kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang adsorpsi yang pertama. Oke, saudara mungkin sudah sering mendengar adsorpsi. Jadi adsorpsi adalah salah satu proses yang kemudian dikemas menjadi satu teknologi yang bisa dipakai untuk proses pengolahan air. Sebetulnya adsorpsi memiliki rentang aplikasi yang cukup banyak. Kita bisa menggunakannya juga untuk eliminasi kontaminan di dalam gas atau fase gas atau udara. Jadi apabila saudara memiliki yang namanya limbah gas atau asap atau emisi seperti itu yang mengandung kontaminan-kontaminan tertentu yang tidak dikehendaki, maka kita juga bisa menerapkan proses adsorpsi untuk mengeliminasi kontaminan-kontaminan itu. Di air, penggunaannya bisa dikatakan cukup familiar dan banyak dipakai untuk berbagai kebutuhan. Nah, pada minggu yang lalu, saudara sudah mempelajari tentang filtrasi, khususnya filtrasi yang menggunakan media pasir atau yang dikenal dengan istilah sand filtration. Sand filtration juga hal yang umum dijumpai di pengolahan air. Yang ingin saya katakan adalah ketika kita membayangkan secara fisik tatanan atau tatanan atau model atau kemasan daripada sand filtration, in some applications itu mirip dengan tatanan atau kemasan untuk adsorpsi dan ion exchange. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya informasikan kepada saudara. Tapi mari kita mengenali adsorpsi itu apa. Saya rasa saudara sudah sedikit banyak mengetahuinya di kimia fisika. Jadi harapan saya saudara sudah punya feeling-nya atau ya, sedikit banyak sudah tahu background-nya. Jadi adsorpsi adalah satu proses akumulasi dari satu senyawa pada permukaan media atau permukaan media kolektor atau adsorber. disebut media kolektor karena media inilah yang mengkoleksi atau yang ditempati oleh senyawa atau bahkan pada tataran ion yang tidak dikehendaki keberadaannya di dalam air. Jadi, ketika yang namanya air melewati media kolektor ini,
maka terjadilah yang namanya proses penyerapan oleh media kolektor, sehingga yang namanya senyawa atau ion itu terakumulasi pada media kolektor tersebut. Ketika kita berbicara adsorpsi, maka media kolektor ini seringkali juga disebut sebagai adsorbent. Nah, sedikit membedakan antara adsorpsi dan absorpsi yang pakai D dan pakai B. Absorpsi itu penetrasi senyawa-senyawa sampai ke dalam media kolektor. Saya seringkali kalau di kelas menganalogikannya adalah kalau saudara punya spons, terus kemudian spons itu saudara celupin ke air, maka air itu tidak hanya di permukaan di spons, tetapi di keseluruhan, di badan daripada si spons itu. Tapi adsorpsi bisa dibayangkan kalau saudara menghapus tulisan di whiteboard, kita punya yang namanya penghapus yang ada busa putihnya itu, ketika kita hapus, maka yang namanya tinta itu, serbuk tinta itu dia akan menempel pada bagian permukaan. Pada kondisi tertentu dia akan menyelip masuk ke bagian yang lebih dalam, tetapi bagian yang lebih utama sebagai tempat di mana dia berkumpul atau menempel adalah di bagian permukaannya. Pada kondisi di mana kedua fenomena itu terjadi, maka seringkali disebut sorpsi atau sorption, yang mengindikasikan bahwa ada kemungkinan adsorpsi, tapi juga ada kemungkinan absorpsi pada proses itu. Nah, prinsip utama daripada proses adsorpsi adalah kita punya adsorbent yang memiliki kemampuan untuk menyerap atau dilekati oleh senyawa atau ion yang tidak dikehendaki di dalam cairan. Nah, oleh karena itu, prosesnya sebetulnya very simple, yaitu di mana air yang mengandung kontaminan itu dilalukan ke media tersebut. Saudara mungkin juga sudah mengetahui bahwa adsorpsi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia. Adsorpsi fisika itu yang utamanya disebabkan karena van der Waals interaction, di mana gaya tarik-menarik lebih besar daripada gaya tolak-menolak. Gaya tarik-menarik ini antara siapa dengan siapa, ya antara adsorbent atau media kolektornya dengan yang mau ditangkap, yang dalam hal ini adalah senyawa atau ionnya. Nah, adsorpsi fisika bersifat reversible. Reversible itu artinya ada kemungkinan dia kembali kemana? Kembali ke fase cairnya. Luas area efektif dari adsorbent merupakan faktor utama. Itu sebabnya seringkali kalau saudara penelitian di area ini adalah penting untuk mengetahui luasan area, adalah penting untuk mengetahui situs aktif daripada adsorbent itu. Apakah dia memiliki muatan negatif atau apakah dia memiliki muatan positif. Ya, karena dengan mengetahui properties daripada adsorbentnya, kita bisa menerapkannya untuk tujuan yang lebih presisi, yang lebih pas. Adsorpsi jenis kedua adalah adsorpsi kimia. Disebut kimia karena seringkali kalau kita berbicara kimia, berarti ada satu proses, ada satu reaksi kimia yang terlibat di dalamnya. Betul, bisa didekati dengan pengertian itu, yaitu apabila yang namanya interaksi antara ion atau senyawa yang tidak dikehendaki di dalam air dengan media kolektornya, itu terjadi dan kemudian membentuk produk baru atau satu senyawa baru, maka dia masuk ke area itu. Sedikit lebih complicated, tetapi beberapa proses membutuhkan adsorpsi kimia karena dia lebih bersifat permanen atau irreversible. Jadi ikatannya dengan media kolektornya atau dengan adsorbentnya lebih kuat. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran saja bagaimana yang namanya interaksi itu terjadi. Jadi yang putih-putih ini adalah analogi daripada media kolektor atau adsorbent. Terus kemudian mungkin tidak terlalu kelihatan kalau saya besarin mungkin lebih ya oke.
Nah, yang putih-putih ini adalah adsorbent analoginya, sementara yang hitam ini adalah ion atau senyawa yang ada di dalam air dan kita tidak kehendaki, maunya apa? Maunya dia melekat di media kolektor. Maka ada 3 kemungkinan ikatan itu bisa terjadi. Yang pertama adalah karena adanya inner sphere complex, jadi dia masuk melekat ya pada bagian terdalam walaupun masih di permukaan, tapi di bagian terdalam daripada adsorbent. Terus kemudian bisa outer sphere complex, jadi dia melekat, tetapi dia ada space. Actually, it's not really a space, tapi dia tidak berada pada bagian dalam dari adsorbent, tapi di bagian permukaan. Ini sedikit lebih dalam, begitu ya, lebih dalam. Sementara diffuse ions, ya, itu dia ada di sini, look like dia tidak melakukan interaksi apa-apa, tapi sebetulnya dia berinteraksi atau dia terserap ya, secara tidak langsung. Hal itu mungkin terjadi karena adanya beberapa ion antara. Ya. Jadi kalau ini adalah adsorbennya, dia bisa di sini, ya. Central ion ini di sini. Kemudian dia bisa istilahnya memiliki yang namanya ikatan lanjutan, di mana memungkinkan yang namanya ion atau senyawa dia terikat, tetapi actually is not directly interact dengan yang namanya adsorbent. Itu bisa disebabkan karena ada water molecule yang mengantarai, atau kemungkinan terjadi karena adanya cation binding, sebagai contoh adanya ion cation bridging, yaitu Ca2+, for example. Kok bisa Ca2+? Kalau seandainya kita punya yang namanya ini negatif, adsorbennya negatif, kemudian ion yang mau dihilangkan juga negatif, apakah dia bisa berinteraksi? Secara langsung mungkin sulit, tetapi ketika ada antara, atau mak comblang atau pengantara, begitu ya, let's say H2 atau Ca2, di mana plusnya yang satu ke atas, plusnya yang satu ke bawah, sehingga dia menggandengkan secara tidak langsung antara adsorbent dengan adsorbate atau yang akan diikat. Itu mungkin saja terjadi. Ya, sehingga ada beberapa macam kondisi ikatan itu terbentuk. Saudara tentu bisa membayangkan apabila dia ada berinteraksi secara langsung seperti ini, maka kita bisa berharap terjadinya yang namanya interaksi yang lebih kuat. Tetapi tidak menjamin juga, maksud saya apabila itu adalah cation bridging H2 dengan ikatan kovalen yang kuat, maka dia bisa menggandeng itu walaupun tidak secara langsung, tetapi karena dia sendiri kuat, cation bridging-nya atau antaranya, maka dia bisa mempertahankan ikatan itu dengan baik. Ya, tapi secara umum adsorpsi kimia memiliki ikatan yang lebih kuat daripada adsorpsi fisika. Aplikasi daripada adsorpsi banyak dipakai, baik itu di water treatment maupun di waste water treatment. Adsorpsi lebih banyak dipakai untuk meremove senyawa organik, senyawa penghasil rasa, bau, dan warna. Itu masuk di area senyawa molekul. Ya. Media adsorbent yang paling banyak dipakai, kita sendiri tahu adalah karbon aktif. This one is very common. Dan sampai hari ini media alam maksud saya natural material yang secara pabrikan itu sudah sangat masif digunakan sebagai adsorbent adalah karbon aktif. Terbuat dari biasanya sisa tempurung kelapa yang kemudian diaktifkan dengan beberapa proses sampai akhirnya dia memiliki properti yang bagus untuk bisa menyerap pengotor-pengotor yang ada di dalam air. Material alam lain seperti zeolit juga cukup lumayan banyak dipakai, bentonit, tetapi ketika kita berbicara masalah modifikasinya atau aktivasinya, karbon aktif lebih menjadi contoh bagaimana yang namanya material alam diaktifkan dan kemudian dia bisa menjadi adsorbent yang efektif. Kalau bentonit, zeolit, ya
dipakai seperti itu aja, maksudnya dalam bentuk mentahnya. Nah, media adsorbent atau media kolektor atau adsorbent seringkali digunakan dalam bentuk granul. Ya, sebetulnya kita punya pilihan juga dalam bentuk powder. Tetapi di lapangan, di aplikasi sesungguhnya, penggunaan powder ini jarang sekali atau bahkan bisa dikatakan tidak pernah dijumpai, tapi lebih banyak dalam bentuk granul. Nah, granul ini memang juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ya, granul yang kecil, granul yang besar, begitu ya. Tentu harapannya yang sesuai, yang paling yang paling pas. Menurut saudara, kenapa powder tidak digunakan? Kalau menurut saudara, jarang dipakai? Kalau powder sama granul lebih bagus mana sebetulnya? Kalau saya mikirnya powder, Pak. Soalnya luas permukaannya lebih besar harusnya ya. Lebih kecil ukurannya. Powder memiliki kelebihan itu dalam hal surface area. Seringkali sebetulnya dia adalah pilihan yang tepat secara teoritis, tetapi secara praktek dia memiliki kendala untuk diterapkan. Ya, memiliki kendala untuk diterapkan. Khususnya dalam hal maintenance, ya, bagaimana yang namanya kondisi pack bed mungkin atau kolom-kolom yang dikehendaki dengan proses operasi yang lebih mudah dihandle, itu sukar didapatkan apabila kita memakai powder. Bukan tidak mungkin, tetapi lebih jarang. Yang banyak dijumpai adalah dalam bentuk granul. Nah, kalau berdasarkan informasi atau penjelasan dari Veron tadi, berarti kalau granul itu bisa kita bedakan sizing-nya atau ukurannya, tentu kita tidak memilih yang namanya granul dengan ukuran yang gede, yang sangat besar. Ya. Kenapa? Lagi-lagi berbicara masalah surface area. Oleh karena itu, dalam kondisi itu, saudara sekalian, ada yang namanya kompromi untuk kemudian bisa dipakai di lapangan. Proses adsorpsi bisa dilakukan secara batch atau continuous juga bisa, ya. Bisa menggunakan pack bed yang fix atau tidak mengalami fluidisasi, tapi juga bisa yang menggunakan fluidisasi. Fluidisasi ini sebetulnya secara teoritis juga dikehendaki. Kenapa? Karena dia memiliki efektivitas yang lebih baik. Kenapa? Karena seluruh daripada permukaannya memiliki kemungkinan kontak efektif dengan pengotor yang ingin di-remove. Namun dalam hal maintenance, operational is not really that easy. Banyak yang dijumpai di lapangan hanya pack bed, fixed bed, jadi medianya fix tatanannya dan aliran melalui media tersebut. Ya, saya sudah jelaskan karbon aktif banyak dipakai dari gini, kayu-kayuan, ya, tempurung, biji, buah-buahan banyak sekali, tetapi yang hari ini banyak dipakai dan sudah commercialize adalah yang tempurung kelapa ini. Dengan metode aktivasi secara umum adalah karbonasi dan pemanasan. Di hari-hari ini ya banyak sekali mungkin modifikasi aktivasi, tapi dasarnya di dua ini. Sehingga dia memiliki kemampuan yang efektif untuk menyerap yang namanya pengotor. Itu karbon aktif. Nah, saya rasa tidak semua dari saudara mendapatkan praktikum kimia fisika. Saudara yang mendapatkan praktikum kimia fisika, saya rasa lebih familiar dengan apa yang disebut sebagai adsorption isotherm. Ini sekedar refreshment bagi saudara yang sudah pernah mengikuti praktikum KF, dan informasi sebagai baseline atau sebagai background bagi saudara yang belum atau tidak mengikuti praktikum KF. Adsorption isotherm itu menghasilkan informasi yang baik, ya, baik bagi kita dalam kebutuhan kita untuk melakukan
desain. Desainnya nanti kalau adsorpsi kaitannya dengan apa, di belakang kita akan bicarakan. Nah, ini desain itu berbicara jumlah adsorber, ya, dan bisa nanti berbicara dengan lamanya sebelum sampai pada satu titik di mana adsorpsi itu harus dihentikan, media harus dibersihkan sebelum kemudian dioperasikan normal kembali. Adsorpsi isoterm dilakukan dengan melakukan yang namanya percobaan adsorpsi. Sekali lagi, saudara yang di praktikum KF mestinya sudah pernah melakukan ini, yaitu sebuah praktikum atau analisa laboratorium skala batch. Saudara punya yang namanya larutan, volume tertentu, dengan kandungan pengotor konsentrasi tertentu. Begitu ya. Terus kemudian saudara punya kolom berisi adsorber, di mana kemudian larutan ini dilalukan ke media itu, dikembalikan lagi, ya, jadi terus begitu, membentuk sebuah satu closed loop atau loop tertutup, di mana saudara secara berkala melakukan analisa konsentrasi pengotor yang ada di dalam sistem. Harapannya adalah ketika waktu semakin berlangsung, tadinya dia punya C0, konsentrasi awal pengotor, let's say 250 ppm, 25 ppm, you can name it, berapa sebagai pengandaian, ketika dia dilalukan ke media adsorbent, dari waktu ke waktu, CT1, CT2, CT3, maka konsentrasi ini tadi harusnya mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Karena pengotornya diserap oleh adsorber. Tidak lagi ada di larutan itu, tapi ada di adsorber. Nah, saudara melakukan percobaan itu sampai kemudian menemukan bahwa CT itu konstan. Ya, tidak lagi mengalami perubahan, atau kalau toh mengalami perubahan, dia sangat sedikit atau sangat kecil fluktuasinya. Pada kondisi di mana CT konstan, apa yang bisa saudara katakan sebetulnya? Pada kondisi di mana CT konstan, what happened? Fenomena apa yang terjadi? Ngerti? Pengandaian praktikumnya tadi, saya nggak punya papan tulis di rumah. Tapi saya harap saudara, itu bisa juga dilakukan secara batch dengan menggunakan beker glass yang diputar. Ya. Beker glass berisi larutan, katakanlah volume tertentu 500 ml, C0 atau konsentrasi pengotor awal, terus kemudian ditambahin sekian gram adsorbent, terus diputar. Gitu kan ya. Terus pada tiap waktu tertentu diambil larutannya untuk dites, analisa konsentrasi pengotornya itu dari waktu ke waktu. Nah, tadi saya katakan sampai pada satu titik waktu, si konsentrasi itu tadi yang tadinya turun, dia berada pada kondisi yang sudah konstan. Nah, pada kondisi konstan ini, fenomena apa yang bisa diterjemahkan? Absorbennya sudah setimbang, Pak. Nggak bisa menghisap pengotor lagi. Adsorbennya sudah setimbang, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghisap atau menyerap pengotor lagi. Ya? Sehingga yang namanya konsentrasi pengotor di larutan ya tetap itu saja, tidak lagi turun. Nah, CT setimbang atau C setimbang itu tadilah yang saudara cari untuk membangun persamaan isotermal. Ya, untuk membangun persamaan isotermal. Nah, karena setiap C0 itu satu CT, maka saudara harus punya beberapa C0 untuk dapat beberapa CT. Sehingga kemudian beberapa CEQ, maksud saya C keseimbangan. Kalau di rumus ini CE ini loh. Ya, sehingga saudara nantinya bisa menggrafikkan hasil perhitungan saudara, bisa saudara analisa,
baik melalui persamaan Freundlich dengan persamaan ini maupun dengan persamaan Langmuir. Itu biasanya dua persamaan isoterma yang sering kali kita pakai ketika kita berbicara masalah adsorpsi untuk fase cairan. Sekali lagi, saudara di KF, saudara harusnya tahu. Nah, ini adalah persamaannya, ya, by the way, di mana X itu adalah jumlah massa yang terserap, tadi ada berapa, terus berapa banyak yang ada di dalam adsorbent, bisa nggak diketahui? Tentu bisa dari analisa itu tadi. M adalah jumlah massa atau jumlah adsorbent yang dipekerjakan, kalau skalanya adalah skala kecil, laboratorium, ya, biasanya hitungannya gram, tidak banyak-banyak, 1 gram, 5 gram, seperti itu. X adalah rasio massa yang terserap per massa adsorbent, X per M. Sementara ini yang kita bicarakan tadi, CE, konsentrasi setimbang di dalam larutan. Ketika kita sudah melakukan analisa beberapa kali, turun terus sampai pada satu titik, konsentrasi tidak berubah. Atau seperti yang tadi dikatakan Hans, yang namanya adsorbent sudah tidak lagi melakukan penyerapan karena dia sudah jenuh. Ya. KN adalah experimental constant yang saudara bisa dapatkan ketika saudara menggrafikkan hasil analisa itu, ya. Terus kemudian saudara dapatkan yang namanya, saudara grafikan dengan persamaan ini, untuk kemudian saudara mendapatkan yang namanya konstanta. Nah, untuk Langmuir, mirip, tidak sama persis, tetapi data analisa dari praktikum yang dibutuhkan sama, yaitu C kesetimbangan. Sementara X per M-nya juga memiliki definisi yang sama dengan yang sebelumnya. Terus kemudian saudara memiliki konstanta, di sini adalah A dan K besar, di mana A adalah jumlah maksimum yang mampu diserap oleh adsorbent, sementara K adalah konstanta eksperimental yang menunjukkan kohesivitas daripada adsorbent dengan adsorbentnya, dan itu biasanya di jurnal-jurnal kalau saudara berbicara adsorpsi, notasi-notasi ini AK, KN, itu memiliki definisi. Ya. Langmuir, Freundlich. Apa bedanya Langmuir dan Freundlich? Langmuir biasanya mengasumsikan bahwa ada area terbatas yang tersedia untuk proses adsorpsi. Biasanya itu terjadi only in permukaan daripada adsorbernya. Tidak ada yang namanya penyerapan atau ikatan antar adsorbent, karena sangat mungkin antar adsorbent terjadi yang namanya ikatan, sehingga yang namanya permukaan ini walaupun permukaan adsorbent sudah penuh, ditempeli oleh adsorbent, tetapi adsorbent ini saling berinteraksi, itu disebut sebagai ikatan lanjutan. Dia tidak disebut monolayer, karena kalau monolayer murni, ya, yang ikatan hanya di permukaan adsorbent saja. Tetapi disebut multilayer. Nah, itu yang membedakan antara Langmuir dan Freundlich. Langmuir, monolayer, Freundlich, multilayer. Adsorpsi bersifat reversible dan kondisi setimbang telah dicapai, ya, kondisi setimbang itu tadi, CE itu tadi, tapi reversible itu biasanya mengacu kepada Langmuir. Reversible itu tadi itu bisa lepas. Ya. Sementara ini kalau ini di praktikum UO mestinya saudara sudah dapatkan modulnya Bu Rita. Nah, saya sering ngobrol adsorpsi dengan Bu Rita, bahwa rate adsorpsi itu tergantung pada beberapa tahapan berikut ini. Saudara mesti ingat bahwa adsorbennya adalah padatan, sementara pengotornya ada di fase cairan. Dari cairan ke padatan itulah tahapan-tahapan ini terjadi, yaitu mulai dari gerakan senyawa, dari bulk solution ke boundary layer di sekitar adsorbent, terus difusi senyawa melewati boundary layer. Saudara masih ingat tentu saja apa yang disebut boundary layer? Terus kemudian masuk ke dalam pore diffusion, pore adsorbent, dan kemudian dia melekat di sana. Ya, dia melekat di sana. Nah, ini kita berbicara desain.
Yes, saudara yang di KF juga mestinya sudah familiar dengan gambar ini. Jadi gambar ini atau grafik ini berasal dari praktikum yang mirip tapi tidak sama persis dengan yang tadi saya jelaskan ketika kita mencari data untuk menghitung persamaan Langmuir atau isotermal, Langmuir dan Freundlich. Kalau di sini, ya, ini disebut analisa breakthrough, saudara punya yang namanya kolom berisi adsorbent, terus kemudian saudara punya kontainer berisi volume tertentu, sejumlah volume tertentu dari larutan yang mengandung pengotor dengan konsentrasi tertentu. Ya. Kemudian kembali larutan ini dilalukan ke kolom itu tadi, berinteraksi dengan yang namanya adsorbent. Ya. Terus kemudian keluar. Nah, tadi yang saya jelaskan pada waktu untuk persamaan isotermal, yang keluar ini dikembalikan. Tapi untuk analisa breakthrough, dia tidak dikembalikan. Kita wadain. 2 menit, ganti, 2 menit, ganti, 2 menit, ganti, 2 menit, ganti. Begitu ya. 2 menit ganti diwadai, jadi tidak dikembalikan. Nah, di tiap-tiap sampel yang kita koleksi, kita analisa konsentrasinya. Ya. Nah, konsentrasi yang kita dapatkan itulah yang kemudian kita pakai untuk membangun grafik breakthrough seperti ini. Nah, mari kita mengenali grafik breakthrough ini. Di sisi vertikal ini berbicara konsentrasi. C0 adalah konsentrasi mula-mula daripada larutan pengotor. Jika dia 25 ppm, 200 ppm, nah itulah C0. Terus kemudian dari sisi mendatar atau horizontal, ini bisa waktu, bisa volume yang terkumpul. Kenapa? Karena ketika saudara mengolah air itu, mengambil tiap 2 menit atau tiap 5 menit, maka itu berkorelasi dengan jumlah larutan yang terolah atau melewati kolom adsorbent itu tadi. Nah, pada awal ketika larutan itu baru pertama kali masuk, kemudian melewati media adsorbent 2 menit awal, 5 menit awal, maka kita akan mendapatkan profil konsentrasi yang kita deteksi harusnya rendah. Rendah sekali, saya tambahi. Rendah sekali. Kenapa pada waktu-waktu awal konsentrasi keluaran dari kolom adsorbent itu rendah? Kenapa menurut saudara? Karena adsorbennya masih mampu untuk menyerap semua partikel yang ada dari kotoran itu, Pak. Oke, jadi pada waktu awal, konsentrasi yang teramati atau terdeteksi di air olahan itu harusnya sangat rendah. Sangat sedikit pengotor yang lolos. Kenapa? Karena sebagaimana yang tadi dikatakan Feren, karena adsorbent masih memiliki full power dalam dia menyerap pengotor yang ada di dalam air. Nah, dengan berjalannya waktu, mungkin dia rendah. Dengan berjalannya waktu, atau sekali lagi, waktu itu berkorelasi dengan jumlah volume olahan yang terkumpul, ya, volume olahan gitu ya, maka konsentrasi yang terdeteksi itu akan mengalami peningkatan. Dengan mengacu penjelasannya Feren tadi, ini mengindikasikan bahwa power daripada adsorbent sudah mengalami penurunan. Ketika saya menyebut power, itu berbicara masalah kapasitas penyerapan. Ya, kapasitas penyerapannya sudah mengalami penurunan. Dan ketika yang namanya grafik ini terus naik, maka kita juga bisa mengatakan bahwa
kapasitas pengurangannya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, sampai kemudian apa yang keluar itu sama dengan apa yang masuk. Ini mungkin grafiknya salah ya, dia mestinya landai. Ya, apa yang keluar sama dengan yang masuk. Pada kondisi di mana apa yang keluar sama dengan apa yang masuk, itu mengindikasikan bahwa adsorbent kita sudah tidak memiliki power atau kapasitas adsorpsinya sudah jenuh seperti yang tadi Hans katakan di awal. Jenuh berarti ketika pengotor itu masuk melewati kolom adsorben tidak lagi mampu menangkap atau menahan pengotor itu. Sehingga apa yang keluar sama dengan yang masuk. Nah, saudara sekalian, terkait dengan fenomena itu, kita akan mengenali dua istilah. Yang pertama adalah breakthrough, dan yang kedua adalah exhaustion. Exhaust secara sederhana, secara gampang, dari grafik itu saudara juga sudah bisa melihat, adalah kondisi di mana yang namanya adsorben sudah jenuh. Kapasitas adsorpsinya bisa dikatakan sudah zero. Ya, biasanya ditengarai, ya, kalau sudah C0 atau CT-nya sudah mencapai 0,95 daripada C0-nya, atau ya sudah ya hampir sama. Ya, hampir sama. Itu exhaustion. Sementara ketika kita berbicara breakthrough, breakthrough ini diartikan sebagai satu titik toleransi di mana yang namanya kapasitas adsorbent itu mengalami penurunan pada konsentrasi olahan yang masih bisa diterima. Artinya, kalau exhaustion ini jelas, yaitu kalau konsentrasi masukannya adalah 25 ppm, maka kondisi disebut exhausted, kalau keluarannya juga 25 ppm, atau 95% dari 25 ppm. Ya, itu tengara kita untuk ngomong bahwa adsorben sudah jenuh. Kondisi breakthrough agak lain. Kondisi breakthrough ini disesuaikan dengan kebutuhan kualitas air yang kita kehendaki. Nanti ketika saudara berbicara air untuk boiler, air untuk cooler, kita akan berbicara, saudara akan menjumpai nilai-nilai ini yang bisa jadi berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Untuk cooler, untuk boiler, untuk air apa, untuk air apa, untuk air apa. Beberapa industri menyatakan dalam konsentrasi pengotor yang bisa ditoleransi. Sebagai contoh, CO3 atau kesadahan yang terdeteksi maksimum adalah 5 ppm. Padahal C0 dari air baku, CaCO3-nya mungkin 100 ppm, mungkin 60 ppm, mungkin 80 ppm. Dia masuk. Selama CaCO3-nya tidak lebih dari 5 ppm, sebagai contoh, maka industri itu menerimanya. Itulah olahan. Tapi pada titik di mana CaCO3-nya sudah 5 ppm, maka itulah titik breakthrough. Ketika sudah lewat 5 ppm, dia tidak menerima lagi. Kenapa? Karena batas maksimum toleransi keberadaan CaCO3-nya adalah 5 ppm. Maka kalau sudah lewat 5 ppm, dia tidak menerimanya kembali. Jadi tidak menunggu exhausted ya. Tetapi begitu sudah melewati titik breakthrough, maka yang namanya backwash, pembersihan, itu dilakukan. Oke. Nah, sekali lagi, titik breakthrough ini berbeda. Satu dengan yang lainnya, industri satu dengan yang lainnya, untuk kebutuhan satu dengan yang lainnya. Tapi di lapangan, saudara sekalian, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa proses pembersihan, atau bisa disebut backwash juga, ya, itu tidak menunggu ini. Tetapi ada satu titik yang ditetapkan,
oleh industri untuk kebutuhannya masing-masing. Nah, analisa breakthrough bisa kita pakai untuk melakukan perhitungan tentang kebutuhan kebutuhan adsorben di lapangan, yaitu dengan menggunakan pendekatan scale up. Ya, dasarnya adalah ini. Jadi kita melakukan ini di skala laboratorium, gitu ya, dengan menggunakan sekian gram adsorben, terus kemudian dengan menggunakan air atau sampel kita. Terus kita mendapatkan profil ini, kita tentu akan mendapatkan data, volume terkumpul, waktu, dan sebagainya. Dan data-data itu kita pakai untuk kemudian kita menyusun kebutuhan real di lapangan dengan menggunakan pendekatan scale up. Nah, scale up dirumuskan seperti ini, bahwa BV sama dengan Q per QB, di mana BV adalah bed volume, Q adalah design flow rate yang kita akan rencanakan, mungkin 100 liter per hari, 100 liter per jam, 100 kubik per hari, or whatever, ya, tergantung dari memang kebutuhan air kita berapa. Sementara QB adalah actually is a safety factor, ya, yang kita punya patokan antara nilainya 0,2 sampai 3, biasanya apabila continuous kebutuhan air kita, saudara sekalian, maka kita menggunakan nilai yang lebih kecil daripada 1, katakanlah 0,1, 0,2, supaya nilai BV, bed volume-nya itu bisa kita jagain lebih banyak. Sementara kalau untuk kebutuhan yang lain, maybe it's not really berjalan secara kontinu, maka QB-nya bisa 1 maybe, atau bisa lebih besar daripada 1 untuk dimasukkan di sini. Nah, BV bed volume itu akan berpengaruh terhadap banyaknya atau berat adsorben yang kita perlu sediakan. Jadi dari BV yang kita dapatkan dari perhitungan ini, saudara akan mendapatkan M, berat dari adsorben, dengan mengalihkan BV dan rho S-nya atau densitas daripada adsorben tersebut. Nah, kan sudah tahu berarti M-nya berapa, very easy, betul. Tetapi untuk kebutuhan yang lebih lanjut terkait dengan analisis kita, berapa banyak yang terserap per satuan massa daripada adsorben yang kita pekerjakan, kita bisa menggunakan data dari analisa breakthrough itu tadi. Seperti ini. VB test. VB test itu apa? Volume terkumpul sampai breakthrough point. Volume terkumpul sampai pada breakthrough point. Nah, VB test maksudnya adalah volume terkumpul sampai pada breakthrough point pada saat kita melakukan analisa atau percobaan itu di skala laboratorium. Nah, VB test kemudian bisa kita pakai untuk mendapatkan volume air terorah per unit massa adsorben. Jadi, ini adalah volume air per unit massa adsorben. Kalau ini tes, ini ya massa adsorben yang dipakai pada saat tes. Berapa gram yang dipakai pada skala percobaan atau di laboratorium. Sehingga nantinya kita akan tahu, oh ternyata sekian mili per sekian miligram. Seperti itu. Nah, massa adsorben yang jenuh, itu adalah MT sama dengan Q per VB Xn, di mana Q adalah debitnya, VB Xn adalah terolah dari persamaan sebelumnya. Ya, sehingga saudara bisa menduga berapa banyak yang namanya massa adsorben yang sudah mengalami kejenuhan. Waktu breakthrough dihitung dengan seperti ini, yaitu T sama dengan M per MT, di mana T ini artinya adalah waktu yang dibutuhkan atau waktu yang ada sebelum proses adsorpsi di skala lapangan
mencapai titik breakthrough. Remember, M adalah massa adsorben pada skala lapangan. Ini dari persamaan sebelumnya. Sementara MT adalah massa jenuh atau massa yang sudah mengalami kekurangan berapapun itu, massa yang jenuh, total generalnya, konsentrasinya tidak boleh lebih daripada breakthrough atau sampai pada titik breakthrough. Ya, itu yang kemudian kita ketemu T-nya. Nah, dari sana kita juga bisa memprediksi berapa banyak volume terolah di lapangan sebelum kondisi breakthrough itu tercapai. Ya, sebagai contoh, ya udah, kalau seperti tadi T-nya udah diketahui, I-nya kita jelas tahu, maka volume terolah itu berapa kita tahu. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan untuk critical thinking, bagaimana caranya, waduh, volume terolahku kok per waktu ini kok sedikit ya, masih belum mencukupi mungkin untuk kebutuhan satu kali pakai dan sebagainya. Saya mau memperbanyak volume terolah sebelum mencapai titik breakthrough. Nah, gimana caranya meningkatkan volume terolah? Diperbanyak absorbennya, Pak. Diperbanyak adsorbennya, ya, karena dengan memperbanyak adsorben berarti kapasitas penyerapannya lebih besar. Oke, tapi maksud saya berhubungan dengan operasional, jika kita punya kapasitas adsorpsi yang lebih besar dengan menyediakan adsorben dalam jumlah yang lebih banyak, maka akan berpengaruh pada Debitnya ya, Pak. Ya, debit yang bisa dimasukkan. no, Bukan. debit adalah kehendak, maksudnya kehendak kita itu adalah ya kita mau berapa untuk memenuhinya, kan begitu ya. Tetapi yang lebih berkorelasi yang tadi itu adalah waktu ya. Waktu breakthrough-nya akan lebih panjang. Ya, waktu breakthrough-nya akan lebih panjang apabila kita menyediakan adsorbent dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan demikian volume terolahnya akan lebih banyak. Oke, seperti itu. So, dengan menggunakan hasil praktikum analisa breakthrough ini, saudara bisa mendekati berapa banyak massa adsorben untuk skala lapangan, dan saudara bisa mengestimasi berapa banyak volume daripada air terolah per waktu breakthrough. Apabila volume terolahnya belum cukup, maka saudara harus memperpanjang waktu sebelum mencapai titik breakthrough. Nah, untuk memperpanjang waktu sebelum mencapai titik breakthrough, caranya yaitu tadi, dengan menambah adsorbent seperti dikatakan parent. Ya, nah itu kondisi-kondisi tentang adsorpsi. Actually, it's very simple. Saya hanya ingin saudara mampu memetakan, oh kalau ini saya dapat dari ini, oh kalau ini gunanya apa. Oke, ada hal-hal yang harus kita lakukan di skala laboratorium terlebih dahulu, sebelum kemudian kita mengaplikasikannya di lapangan. Ya, seperti itu. Nah, namun di lapangan yang namanya antisipasi selalu perlu kita lakukan. Kenapa demikian? Karena apalagi ini, katakanlah ini adalah air bakunya kita dapatkan dari sungai. Nah, konsentrasi daripada pengotor yang mau ditangkap oleh adsorbent yang ada di sungai itu kan tidak seragam toh. Tidak selalu 10 ppm pengotornya, kan tidak begitu. Yang selalu pasti adalah kualitas olahannya. Kenapa? Ya karena itu yang kita maui. CaCO3 maksimal 5 ppm, itu yang kita maui. Tetapi CaCO3 di sungai mau 10, mau 50, mau 30, kan kita nggak bisa
nggak bisa menentukan, ya, tidak seragam, tergantung kondisi sungai itu. Ya moga-moga bisa diminimalisir sih, kalau yang namanya pencemaran itu bisa ditahan dan sebagainya, maka dia akan baik. Nah itu yang menyebabkan di lapangan nantinya ketika saudara akan bergaul dengan ini, volume terolah ini bisa beda-beda. Loh, kemarin saya waktu breakthrough 8 hari, 7 hari, saya dapat volume terolah 100 kubik. Ini 7 hari kok volume terolahnya hanya 80 kubik. Mungkin. Kenapa demikian? Ya karena pada saat 80 kubik itu mungkin beban pencemarannya tinggi, sehingga adsorben menyerap dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif, dalam waktu yang lebih singkat. Ya, sehingga dia hanya menghasilkan volume terolah lebih sedikit daripada kondisi sebelumnya atau kondisi di mana beban pencemaran lebih rendah. Nah, itu saudara sekalian di lapangan antisipasi itu perlu kita lakukan. Khususnya ketika kita mengambil air baku dari air permukaan. Apabila kita mengambil air baku dari groundwater, relatif lebih konstan. Kenapa demikian? Kalau di groundwater kok relatif lebih konstan konsentrasi pencemarnya? Kenapa? Sudah melalui beragam filtrasi, Pak. Jadi kemungkinan sudah beragam juga. Ya, atau lebih sederhananya adalah groundwater itu relatif lebih sulit dikotori. Bisa dikotori, tetapi relatif lebih sulit dikotori dibandingkan dengan air permukaan. Ya, karena itu dia bisa memiliki kondisi lebih stable. Kenapa lebih sulit dikotori? Ya itu tadi, yang dia terletak di bagian bawah gitu ya, subsurface. Ya, bisa jadi kondisi pengotor itu dieliminasi terlebih dahulu karena air ketika masuk ke lapisan akuifer ya harus melewati berbagai lapisan mineral material sehingga ada yang disebut filtrasi alami sebagaimana yang dikatakan oleh Hans itu tadi. Di air limbah relatif lebih mudah, tetapi juga tidak tergantung tipikal industrinya. Pengotor di area limbah yang tidak stabil itu biasanya kalau dari aktivitas pencucian. Kalau dari proses itu relatif stabil. Tapi kalau pencucian itu is not really stabil. Kenapa? Ya mencuci. Orang pakai sabun 1 sendok makan, 1 sendok teh, bisa jadi beda dari hari ke hari. Pakai airnya 1 liter, 2 liter, padahal nyucinya podo sama, bisa jadi juga. Kalau aktivitas pencucian begitu. Tapi kalau dari aktivitas proses, biasanya kan sudah pakem. Ya, sehingga wis mesti jadi limbah sekian. Lebih stabil. Ya, di lapangan hitung-hitungan ini membantu, tetapi sekali lagi antisipasi selalu perlu dilakukan. Oke, saya lanjut. Nah, 10:04 saya ada rapat persiapan sertifikasi. Ion exchange adalah proses lain yang mirip, tidak sama persis, tapi mirip dengan adsorpsi. Ion exchange secara tatanan sama, saudara menyediakan media ya, yang disebut media exchanger, air dengan kotoran yang hendak dieliminasi dilalukan ke sana. Bedanya adalah di prosesnya, yaitu bahwa apabila di adsorpsi terjadi proses pelekatan, jadi menyatu, di ion exchange, namanya ada exchange, maka dia terjadi yang namanya pertukaran. Ya, pertukaran. Nah, sebagai contoh, di larutan yang hendak dihilangkan atau pengotornya adalah X- atau X+. Saudara punya media, ya, media penukar ion.
biasanya terdiri dari gugus fungsi plus ion penukar yang ada di sana. Apabila yang mau dihilangkan adalah ion bermuatan negatif, maka ion yang tersedia di dalam media penukar ion juga harus bermuatan negatif. Kenapa? Ya karena ini yang akan terjadi. Y minus akan lari ke larutan, sementara X minus yang tidak dikehendaki akan terikat atau nyangkut di gugus penukar ion kita. Begitu juga apabila kita punya kation yang mau dihilangkan, maka harus menyediakan kation yang siap dipertukarkan. Karena begitu dia melewati gugus penukar ion, maka Y plus akan ke larutan, dan X plus yang akan terikat atau nyangkut di gugus penukar ion kita. Ya, itulah kenapa disebut sebagai ion exchange. Pada prakteknya, saudara akan menjumpai istilah anion exchange, cation exchange. Kenapa? Ya karena muatannya. Dari ini, saudara bisa menerka adsorpsi itu lebih cocok untuk apa, ion exchange itu lebih cocok untuk apa. Adsorpsi itu lebih cocok untuk mengeliminasi pengotor-pengotor di tataran molekul atau senyawa. Nah, kalau saudara punya yang namanya apalah ya, fenol, saudara punya yang namanya alkohol, saudara punya solvent-solvent seperti itu maybe, maka dia relatively lebih mudah dihilangkan dengan adsorpsi. Pada kondisi di mana saudara punya pengotor dengan muatan aktif, ion tatarannya, maka ion exchange itu adalah pilihan yang lebih tepat. Ion exchange banyak dipakai di berbagai kebutuhan juga, sama seperti tadi. Nah, saudara sudah belajar penghilangan kesadaran dengan menggunakan teknik presipitasi. Kita bisa menghilangkan kesadaran juga dengan menggunakan exchanger. Kenapa demikian? Kembali kepada definisi. Yang namanya kesadaran itu disebabkan oleh apa? Dan saudara sudah tahu menjawabnya disebabkan oleh kation multivalen seperti Ca2+, Mg2+, dan sebagainya. Nah, apabila Ca2+, Mg2+ itu kita lalukan ke media penukar ion, tentu bisa. Plus-plus dia akan terikat. Ya, sehingga yang namanya penukar ion, ion exchange, sangat banyak digunakan untuk kesadaran. Proses demineralisasi, yes, saudara bisa lihat aplikasinya di lantai 3 tempat lab-nya Pak Ridwan, Pak Pupuk. Mereka punya yang namanya tabung-tabung di mana di dalamnya ada media penukar ion untuk menghasilkan Aquades. Ya, beda dengan sistem yang dipakai di lantai 2 di tempatnya Mbak Diah, sama-sama menghasilkan Aquades, tetapi dengan cara yang berbeda. Sementara yang lain, saudara bisa logam berat, tentu saja mereka punya Fe+, Fe2+, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya sudah sebut tadi, ada anion, ada kation, tergantung daripada ya muatan daripada pengotornya apa, seperti itu. Ini adalah karakteristik ion yang dapat dipertukarkan, so you can read by yourself. Tentu saja beberapa di antaranya memiliki kondisi seperti ini. Valence tinggi, biasanya lebih aktif, ya lebih mudah untuk diikat, dan sebagainya. Dan sebagainya. Terus yang ada melekat, ya, jadi ya kita atau dibuat secara bentuknya granul, kita sebutnya resin. Ya. Orang kalau di lapangan di perdagangan mereka sebut istilahnya adalah resin.
resin exchanger, resin pertukaran, seperti itu. Modelnya lucu, nggak tahu saya punya gambarnya apa tidak, seperti kristal, gula pasir, seperti itu. Ya, biasanya berwarna kuning, orange, kecoklatan, yang bisa dipakai untuk pertukaran ion. Baik, jenis menikar ion ada dua, kation dan anion, tetapi kemudian dibagi lagi jadi kali satu dan ini OH- seringkali juga menjadi anion penukar di sekitar. Oleh karena itu, saudara sekalian, ya, untuk menengarai, mengidentifikasi ini pertukaran ion atau adsorpsi ya, salah satunya dilakukan dengan mengukur pH-nya sebelum dan setelah melalui media penukar itu tadi. Nah, kuat dan lemah ini berbicara masalah ikatannya. Kuat adalah apabila dia melekat, dia ceketnya cekat sekali. Lemah, ya ikatannya lemah, dia mudah untuk lepas. Ada seperti itu. Ya. Di lapangan ada banyak. Nah, terkait dengan ini sama dengan adsorpsi, ya, hanya bedanya adalah reaksinya ada pertukaran, sementara kalau adsorpsi pelekatan. Ya. Pertama kali di dunia adsorpsi ya, point pH isoelektrik adalah pH di mana muatan media adsorpsi, ini kita bicara adsorpsi, itu berada pada net sama dengan 0. Jadi muatannya ternetralkan. Ada satu kondisi ketika larutan itu memiliki pH tertentu, maka muatan daripada media kolektor kita itu netnya adalah zero. Loh Pak, kalau zero, kan dia tidak bisa menangkap apa-apa. Betul. Nah, tetapi sekaligus pH isoelectric point ini bagus untuk kita ketahui untuk memantau kalau kita bisa kan hanya cocok untuk pengototan positif atau lawannya. Nah, itu adalah contoh bagaimana pH sangat berpengaruh ya. Tapi anyway, biasanya saya lakukan itu di research. Saudara, saya minta untuk mengenali itu ketika mungkin melakukan LP tentang adsorpsi dan sebagainya. Don't worry, it's just for your information. Ini adalah kondisi sebetulnya sama juga dengan ketika tadi kita ngomong adsorpsi, ini adalah kolom atau tank yang paling sederhana kalau kita berbicara masalah adsorpsi. Kita punya yang namanya adsorbent, atau kalau ini ion exchange ini adalah media penukar ion. Air dengan kontaminan kita masukkan ke sana, di spray. Masih ingat ketika kita berdiskusi sand filtration, dia berada dalam kondisi tergenang.
Kenapa? Untuk mencegah terjadinya olakan, sehingga media ini amburadul dan tidak karuan, itu bisa dicegah. Terus kita punya under drain, untuk kemudian air olahan itu kita keluarkan. Tank yang sama sebetulnya bisa kita pakai untuk adsorpsi kalau kita isi dengan media adsorbent, ion exchange kalau kita isi dengan media penukar ion, bentuk tabung kita, tidak dalam bentuk bak-bak terbuka seperti yang kita lihat di minggu lalu. Ya, jadi bisa kemasannya mirip, 3 itu kemasannya mirip. Okay, nah, do I have time for this? Maybe, let's see. Baik. Untuk desain, dalam hal ini menghitung berapa kebutuhan media penukarnya dan sebagainya, sebetulnya kita bisa menggunakan cara yang sama dengan cara yang tadi dipakai di adsorpsi, yaitu dengan menggunakan BV atau scale up approach atau pendekatan scale up. Tapi di sini saya akan memberikan kepada saudara satu teknik yang lain untuk mengestimasi jumlah daripada media penukar ion dengan menggunakan balancing konsep atau kesetimbangan, konsep kesetimbangan. Nah, ini juga sama, ya, sebelum kita ke hitung-hitungan, saudara sekalian. Kalau tadi di adsorpsi ada backwash, di ion exchange itu ada yang namanya regenerasi. Regenerasi itu tujuannya apa sih? Regenerasi tujuannya adalah untuk mengembalikan ion-ion penukar. Tadi, dia kan punya ion-ion penukar. Lama-lama, kalau ini semakin banyak yang dilekatkan, dia kan semakin habis. Sampai pada satu titik, dia tidak mampu lagi melakukan pertukaran. Jadi fenomenanya sama persis dengan adsorpsi, hanya beda proses. Ya. Oleh karena itu, pada kondisi di mana dia sudah berkurang kemampuannya, ya, mencapai titik breakthrough, ini kita berbicara di perspektif industri, karena industri tidak menunggu sampai exhausted, tetapi punya yang namanya titik breakthrough. Apabila titik breakthrough itu sudah dicapai, maka harus dilakukan pengembalian ion-ion penukar ke gugusnya, mengembalikan powernya itu tadi. Nah, apa larutan-larutan ini yang membedakan? Kalau backwash dan sebagainya biasanya hanya menggunakan air biasa ya. Tapi kalau regenerasi ditambah dengan penggunaan larutan-larutan tertentu. Karena sekali lagi kita mau mengembalikan ion-ion pengganti. For example, H2SO4, HCl, ini biasanya adalah larutan yang biasa dipakai juga untuk larutan regeneran. Kenapa? Karena kita mau mengembalikan hanya ke gugus resin. Karena H itulah yang kemudian bisa dipakai untuk pertukaran untuk kation. Sementara untuk golongan yang negatif, alkali, saudara bisa pakai larutan NaOH, Na2CO3, gitu ya, CO3 2 minusnya, gitu, dipakai untuk meregenerasi resin. Tingkatan regenerasi itu bisa berbeda, tergantung kita punya ikatan lemah atau kuat di cation exchanger-nya. Kalau kita menggunakan strong cation exchanger, maka kita biasanya menggunakan larutan yang lebih pekat untuk regenerasi. Ya, bedanya di situ saja. Tapi kalau kita menggunakan yang lebih weak atau lemah, cation exchanger, for example, maka kita menggunakan larutan regeneran yang lebih lemah, lebih sedikit, atau lebih tidak pekat, bisa dikatakan begitu. Okay, so let me see. I just have 5 minutes. Ya, saya mau menjelaskan ini dari contoh soal ini untuk saudara bisa mengetahui cara kita menghitung kebutuhan resin dengan cara yang lain, bukan dengan cara scale up seperti tadi,
Walaupun itu bisa dipakai, tetapi dengan konsep balancing. Oke, let's see. Ya. Jadi kita punya air, akan dipakai untuk sistem boiler, tapi unfortunately air itu masih mengandung kesadaran sebanyak 225 mg per liter CaCO3. Ya. Kesadaran yang diizinkan adalah 50 mg per liter, batas kesadaran ini ya. Yang diizinkan adalah 50. So we have this condition, but we want this condition. 225 mg per liter CaCO3, tapi kita maunya 50 mg per liter. Kita mempekerjakan ion exchange proses, dan kita punya yang namanya resin. Nah, resin ini memiliki kapasitas pertukaran 282 mEq per 100 gram resin dalam berat kering. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa setiap 100 gram resin dalam berat kering itu mampu mengeliminasi 282 mEq ion. Gitu ya. 100 gram resin dalam kondisi kering mampu mengeliminasi 282 mEq. Aliran yang masuk ke dalam tangki diatur dengan rate 3,2 liter per detik. Saudara mendapatkan informasi tambahan, yaitu bahwa moisture daripada resin adalah 45%. Wow, resinnya basah dong, ada airnya dong, 45%. Iya. Di pasaran, resin tidak dijual dalam kondisi kering, tapi dalam kondisi moist. Kenapa? Untuk menghindari kerusakan. So, saudara harus hati-hati, karena biasanya di MSDS yang diberikan adalah kapasitas dalam berat kering, tetapi di lapangan yang terjadi, mereka jual dalam kondisi moist. Catatan yang kedua adalah bahwa kita mau, perusahaan mau, waktu breakthrough itu dicapai setelah 7 hari. Ya, jadi minimum 7 hari, waktu breakthrough-nya baru tercapai. Saya boleh tanya ke saudara, konsentrasi breakthrough atau titik breakthrough itu pada konsentrasi berapa? 50, Pak. Pada kondisi 50. Betul sekali. Kenapa demikian? Karena ya, yang diizinkan. Seperti itu. Nah, good. Kita kerjakan dengan persamaan ini. Kita ini pengandaian. Jadi ada porsi yang melewati resin, sehingga begitu melewati itu, konsentrasi yang 225 itu jadi 0. Habis, terserap. Tapi ada porsi di mana aliran itu melewati resin, tetapi ketika dia melewati resin, tidak ada penyerapan. Jadi keluarnya tetap 225. Apapun itu, berapapun porsinya, yang kita maui atau yang perusahaan maui adalah bahwa konsentrasi maksimal di effluent adalah 50. QA adalah aliran yang melalui resin dan effectively terjadi pertukaran. QB adalah aliran yang melalui resin tapi no interaction. QA per QB, QA plus QB harus maksimal punya 50. Saya rasa saudara bisa membayangkan persamaan ini ya. Very simple toh, pengandaian aja. Nah, bisa pakai ini. Dari situ, saudara bisa kanan kiri begitu kan, matematis biasa, sehingga mendapatkan, oh oke, berarti QA yang efektif dari 3,2 adalah 2,49 liter per detik yang harus melewati resin secara efektif. Di sana kemudian saudara bisa melakukan perhitungan untuk mencari jumlah resin. Yang pertama tentu melakukan konversi terlebih dahulu karena miligram dan mEq harus disamakan. Ini adalah CaCO3, 1 mEq per 50. 1 mEq CaCO3 adalah 50 mg. Kalau kita punya 225 mg, berapa mEq dia? Seperti itu ya. Nah, kok bisa 50? Balik lagi. CaCO3, BM valensi, dan sebagainya. Ya, sehingga saudara mendapatkan ini. Nah, inilah musuh kita. 4,5 mEq.
Kemudian kita punya batasan lain, yaitu bahwa breakthrough diharapkan baru tercapai pada 7 hari. Jadi 2,49 adalah aliran efektif, 1440 adalah penyetaraan dari detik ke hari. Kenapa? Karena kita mau 7 hari. Terus kemudian di tiap liter ada 4,5 mEq yang kita mau hilangkan. Jadi kesadaran yang terremove harus diremove dalam 7 hari adalah sejumlah 6,7 juta mEq. Ini musuh totalnya. Nah, ke resin sekarang. Kita punya lawannya adalah 6.700.000 mEq, tapi kita punya kapasitas absorpsi, yaitu bahwa setiap 100 gram resin kering mampu menyerap 282. Tinggal begini saja, sehingga saudara tahu berapa gram. 2.400.000 atau 2.400 kilogram atau 2,4 ton kilo berat kering. But please remember bahwa resin tidak pernah dijual dalam kondisi kering, tapi dalam kondisi moist, dan saudara tahu, tadi dikatakan 45%, maka saudara aktualnya membeli resin, menyediakan resin dalam jumlah 4.369 kilogram. Okay, so you please go through ke ini tadi, ya, ke contoh ini. Saya rasa mudah dicerna, tapi saudara cek ulang, ya, baca ulang untuk semakin nyantol. Ini dari mana, itu dari mana, ya. Sebetulnya adalah permainan logika aja untuk kemudian kita tahu berapa banyak berat resin yang harus disediakan. Oke. Nah, saya berhenti sampai sini dulu. Ion exchange dan absorpsi. Minggu depan, saya akan menyelesaikan disinfeksi, terus kemudian memberikan pengantar tentang cooler boiler sebelum kita bermain-main dengan project. Coba saya pikirkan terkait projectnya. Oh, sorry. Oke. Duh, saya lupa tidak direcord. Sorry Firman, saya baru baca. Ya, sorry, ya mestinya direcord tadi ya, tapi saya lupa. Please remind me at the beginning, oke? Mungkin saudara bisa nyeletuk aja, karena kalau chat kadang-kala kelewatan. Oke, so please show up. Kita mau foto bersama untuk absensi. Ada ya. Enggak, jelek. Oke, Hans, saya lupa tadi jawab. Untuk materi nanti semua akan saya upload di WLS ya. Nggak ada ya, ada lagi. Ada lagi. Oke. Baik, kalau begitu saya akhiri
pertemuan minggu. Ini minggu keberapa, saudara sekalian? 9 atau 10 ya? 10, Pak. Oh, 10, Pak. 10, 10 Pak. ya. Oke. Udah 3 minggu berjalan. Baik, kita ketemu Selasa depan. So, saudara punya liburan ya hari Kamis? Iya, Pak. Enjoy. Saya nggak tahu saudara mau pergi kemana, tapi kalau pergi tetap ikuti protokol, jaga jarak, pakai masker. Ya. So, have a good day. See you. Makasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. See you.